banyak-banyak terima kasih. Bapak Ibu jemaah takbir yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang ke-13 tarawih di bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama mengikuti ceramah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Irwan Sandi Esos. Kepada Ustaz kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ayuhal hadirun, sidang jamaah salat Isya yang insyaallah akan dilanjutkan dengan salat sunat tarawih rahimati wa rahimakumullah. Khusus kepada orang-orang tua saya, segenap pengurus dan takmir Masjid Agung Baitur Rahim, mulai dari ketua takmir masjid, imam dan wakilnya, muazzin, pegawai syariat dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini masuk pada malam ke-13 Ramadan 1445 Hijriah. Artinya baru saja tadi kita menuntaskan perjalanan puasa kita di hari ke-12 yang ditandai dengan berbuka puasa bersama orang-orang tercinta, bahkan keluarga yang paling tersayang. Ada fenomena yang selalu tampil setiap tahunnya ketika menjelang berbuka puasa terkait dengan menu takjil ataupun menu berbuka puasa. Pada malam hari ini kami akan mengulas sedikit menjadi muhasabah atau renungan bagi kita sekalian. Coba kita perhatikan menu-menu yang kita sajikan, terkhusus mungkin bagi ibu-ibu ketika menjelang waktu berbuka puasa. Bagaimana kondisi menu yang disediakan di atas meja makan? Jangan-jangan sampai meja makan penuh, tidak muat lagi untuk menampung segala jenis makanan, bahkan mencari tempat yang lain. Ada yang jam 3 sore sudah keluar berburu takjil, sibuk cari bentuknya, ditambah banadanya, belum lagi jalan koketnya dicari, belum lagi yang donatnya, kue-kuenya, pisang hijaunya. Belum puas dicari lagi minuman yang segar-segar, mulai dari es campurnya, es buahnya, sampai es telernya. Belum puas sampai di situ, dicari lagi makanan beratnya, apalagi yang kira-kira. Mulailah berburu makanan berat. Ada yang dapatkan utang-utangnya, ditambah lagi utang keonya, ditambah lagi penjamnya. Semua tersedia di meja makan yang pada akhirnya biasanya baru satu jenis makanan yang kita santap ketika berbuka puasa itu sudah mampu mengenyangkan kita. Kondisi yang terjadi, ada sebagian sudah kenyang masih dipaksa makan, sudah penuh perutnya masih lanjut lagi. Yang pada akhirnya ketika masuk waktu azan sholat isya berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apabila sedikit lagi, sekali belum ini kekenyangan, sehingga
sehingga tidak dapat lagi sholat isya berjamaah di masjid, yang otomatis juga tidak sholat tarawih. Puasa dilakukan pada siang hari bagus, tapi tidak sholat rugi. Hanya karena kenapa? Terlalu kenyang. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena puasa bukan sebagai suatu amalan yang hanya karena Allah. Mungkin puasa dilakukan semata-mata sebagai ajang balas dendam. Siang hari kelaparan, mau makan kadang puasa, akhirnya dilampiaskan di sore hari membeli semua yang bisa dibeli. Yang pada akhirnya makanan di rumah kita tersisa, bahkan ujung-ujungnya dibuang. Sesungguhnya puasa itu mengajarkan kepada kita arti sabar. Sabar bukan hanya menahan segala yang membatalkan puasa, tapi bagaimana puasa kita mampu menahan diri dari satu yang namanya syahwat. Ada satu pemandangan lagi dari kondisi yang kami sampaikan tadi. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 27. Apa kata Allah terkait peringatan orang-orang yang demikian? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra 27? Sesungguhnya orang-orang fasik, sesungguhnya orang-orang yang berlaku boros itu adalah saudaranya setan. Karena setan adalah golongan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada baiknya belilah sesuai yang memang mampu kita makan. Kalaupun ada lebihnya, boleh dibawa ke masjid Baitul Rahim untuk dimakan orang-orang yang berbuka puasa, atau kita bagikan kepada fakir miskin, kaum duafa, anak-anak yatim yang mungkin mereka kelaparan, tidak ada menu berbuka puasa. Atau kalau kita masak, mohon maaf, jangan sampai harunya tercium sama tetangga, apalagi di situ ada anak yatim atau orang susah. Sementara kita masak enak, tapi tetangga kita hanya mencium aromanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah perjalanan Ramadan kita mengajarkan banyak hal kepada kita. Jujur, iya. Sabar, iya. Ikhlas, apalagi. Maka apa yang harus kita tampilkan ketika menjelang bulan suci Ramadan? Tinggal meningkatkan kualitas ibadah serta kuantitas amalan yang kita biasa lakukan, dan kemudian nanti ketika keluar dari bulan suci Ramadan, amalan-amalan itu sudah biasa kita lakukan. Ini Masya Allah, kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, subuh itu sama seperti sholat Jumat, rame. Tapi sudah mulai menjelang malam ke-12, masuk malam ke-13, sudah mulai mengalami peningkatan. Maksudnya kemajuan saf, bukan peningkatan jamaahnya. Yang dikhawatirkan makin lama makin hilang jamaahnya. Habis Ramadan, habis pula jamaahnya. Habis Ramadan, habis pula amalan-amalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan Ramadan kita masih jauh. Kalau Ramadan ini dibagi kepada 3 tahap, kita baru saja menyelesaikan 10 tahap pertama, dan saat ini masuk pada 10 tahap yang kedua untuk sampai pada garis finish perjalanan Ramadan kita. Ayo yang biasa bangun subuh saat ini, itu menandakan agar kita membiasakan diri juga untuk bangun sholat subuh nantinya. Bagaimana jadi evaluasi kita sampai malam ke-13 ini? Adakah peningkatan kualitas ibadah kita? Jangan-jangan sholat tarawihnya pun masih pilih-pilih. Mana yang masjid yang paling cepat pulang? Mana yang masjidnya imamnya secepat kilat baca ayat, itu yang dikejar. Bagaimana sholat sunnah
pasti selama hidup kita berapa kali kita kerjakan. Begitu amalan-amalan yang lainnya haruslah mengalami peningkatan. Jangan kata Nabi, ketika datang Ramadan ada segolongan orang, dia merasa tidak senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dia anggap Ramadan itu biasa-biasa saja. Dia anggap Ramadan itu sama seperti hari-hari lainnya. Padahal jelas istimewanya Ramadan dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah menyampaikan kula amali ibni Adam yudha'afu hasanatu asyru amsalih ila sab'ina dhifin qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi. Apa kata Rasulullah? Kula amali ibni Adam, semua amalan manusia dilipat gandakan Allah 10 kali lipat semisal sampai 700 kali lipat semisalnya. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa shaum, kecuali puasa kata Allah, fa innahu li wa ana jazibi, sesungguhnya puasa itu untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maka tidakkah kita menyelami redaksi hadis ini begitu luar biasa? Semua amalan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat semisalnya, itu di luar bulan suci Ramadan. Bapak Ibu membaca Alif Lam Mim saja itu pahalanya bukan 3. Dibaca Alif Lam Mim itu pahalanya sama dengan 30. Alif 10, Lam 10 dan Mim 10. Bagaimana kalau dibaca satu ayat, satu halaman, bahkan mungkin satu juz? Luar biasa pahalanya tidak terhingga itu di bulan suci Ramadan. Bagaimana yang masuk pada bulan suci Ramadan berkali-kali lipat pahalanya. Illa shaum, kecuali puasa kata Allah, fa innahu li wa ana ajzibi, sesungguhnya puasa itu untukku, menjadi rahasia Allah sehingga tidak disebutkan berapa jumlahnya, berapa takarannya, bahkan berapa nominalnya. Saking besar pahala bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka rugi kalau Ramadan ini kita tidak melakukan aktivitas ibadah yang mengalami peningkatan. Rugi kalau cuma Ramadan kita pakai untuk tidur. Rugi kalau cuma Ramadan ini kita pakai untuk bersantai-santai, tidak akan berlelah-lelah beribadah. Tapi pahala yang luar biasa yang Allah janjikan kepada kita. Mengakhiri tausiah ini, pada kesimpulannya ialah mari kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan, sehingga keluar dari bulan suci Ramadan kita mendapatkan pendidikan la'alla tartabu. Satu kasidah yang ingin kami dengarkan kepada Bapak Ibu sekalian, ini sering saya dengar ketika di kampung saya di Sumatera. Bapak Ibu, saya jauh di Sumatera, tepatnya di Jambi kampung saya. Ketika kecil, kalau orang Sumatera bilang waktu kecil sekali saya dengar macam ini. Lagunya, liriknya kurang lebih seperti ini. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil mufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil mufran. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan walaupun lapar dan dahaga. Itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan, yang sabar dan takwa baginya dapat ampunan. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang, dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa yang tampak maupun yang tersembunyi, dosa lisan maupun tulisan. Allah pakar semua dosa-dosa kita, sehingga ketika keluar dari bulan suci Ramadan kita berhak mendapatkan kemuliaan daripada namanya Idul Fitri, dan kembali kepada fitrah kita seperti bayi yang baru lahir. Akhirul kalam, al-fatiha, Rasulullah SAW